Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita, Amang dan Inang, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita telah dihantar pada hari yang baru di minggu ini. Kita senantiasa merasakan kuat kuasa Tuhan yang selalu memimpin dan melindungi kita sehingga kita dapat melalui setiap pergumulan, melalui setiap pekerjaan, bahkan melalui setiap tantangan di minggu-minggu yang lalu. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan mengawali seluruh tugas-tugas pekerjaan kita. Dan apapun yang akan kita rencanakan untuk dilakukan di hari ini, marilah kita mengundang Tuhan, memohon kekuatan daripadanya untuk menyertai kita di sepanjang hari ini. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Senin 28 Maret tahun 2022, diambil dari Zakaria 4 ayat 10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kembalinya bangsa Israel, umat Tuhan, dari pembuangan Babel, dengan khusus rombongan yang dipimpin oleh Yerubabel, cucu dari Raja Yoyakim dalam kerajaan Yehuda, dengan kurang lebih 42.360 rombongan yang ikut dipimpin oleh Yerubabel. Dan mereka kembali ke tanah air dalam suasana yang baru, dalam keadaan yang baru, dan dalam sebuah tantangan yang baru. Bait Allah yang telah hancur harus dibangun kembali, dibenahi, dan tentu mereka sangat memerlukan kerjasama, memerlukan kesungguhan untuk dapat kembali mengelola, dapat kembali untuk membangun kehidupan yang baru setelah mereka hidup di pembuangan dalam waktu yang sangat panjang. Dan tentu sekali sebagai umat Tuhan mereka memiliki kerinduan untuk membangun bait suci. Sebab mereka meyakini dan ini menjadi satu pemahaman iman yang telah terpatri dengan kuat dalam kehidupan umat Tuhan, bahwa dengan berdirinya bait suci mereka akan merasakan kehadiran Tuhan yang penuh kuasa, kabot Yahweh, kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa akan menaungi kehidupan mereka. Dan apabila mereka merasakan dan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan, mereka akan memiliki semangat yang baru dalam menata kehidupan yang harus dibenahi dengan sungguh-sungguh supaya mereka boleh kembali dapat meraih kehidupan sebagaimana yang telah mereka alami di waktu-waktu yang lalu. Tetapi firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita betapa seringnya dalam kehidupan manusia kita sering alpa dan ambai dengan peristiwa-peristiwa yang kita lalui dalam kehidupan kita. Kita sepertinya menganggap bahwa peristiwa itu tidak memiliki keterkaitan dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Barangkali banyak peristiwa-peristiwa yang pernah kita lalui dalam kehidupan. Banyak pengalaman-pengalaman dan kesaksian yang mungkin boleh kita renungkan kembali sebagaimana firman Tuhan pagi ini. Dan seringkali peristiwa itu berlalu. Seringkali setiap kali kita mengalami sesuatu yang merupakan pengalaman-pengalaman yang sangat penting dalam hidup kita, mungkin setelah persoalan atau peristiwa itu berlalu, maka berlalu juga apa yang kita hayati dalam setiap peristiwa itu, sehingga dia menjadi peristiwa biasa. Kita melihat bahwa dalam firman Tuhan hari ini, Zakaria begitu tegas dengan penglihatan-penglihatan, khususnya dalam teks kita ini adalah penglihatan yang kelima. Dia merasakan bagaimana tuntunan Tuhan untuk memberikan hikmat, memberikan berbagai pernyataan tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. Bagaimana Tuhan memberikan pesan, bagaimana Tuhan bersabda, menyampaikan
maksud Tuhan, isi hati Tuhan yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Mereka perlu belajar untuk selalu melihat setiap peristiwa yang terjadi, bahkan peristiwa yang kecil pun adalah peristiwa di mana Tuhan hadir dan Tuhan memberikan sebuah pesan, tuntunan bagi mereka. Kalau mereka sungguh-sungguh percaya, kalau mereka sungguh-sungguh mengimani, mereka sungguh-sungguh hanya menyandarkan kehidupan mereka kepada Tuhan, mereka tidak berpaling, mereka tidak berbalik kepada Allah yang lain. Dalam nas kita ini kita dapat menyimpulkan bahwa firman Tuhan yang diberitakan kepada kita, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Jerubabel. Jadi meskipun peristiwa-peristiwa kecil seringkali berlalu begitu saja dari kehidupan manusia, kita tidak boleh melupakan setiap hal yang terjadi itu sebagai sebuah perenungan, sebagai sebuah pembelajaran iman bahwa ada maksud Tuhan yang terkandung di dalamnya, dan kita harus sungguh-sungguh memaknai, menghayati itu dengan sepenuh hati sehingga kita dapat mengerti, menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Sebagaimana Zakaria dalam nats firman Tuhan hari ini yang ingin memberikan kepada kita tuntunan iman sebagaimana pengalaman di Jerubabel, dan sukacita itu akan mereka dapat rasakan apabila mereka mengerti bagaimana Tuhan memakai setiap umat sebagai orang percaya. Dan Jerubabel sebagai gubernur dalam teritori kerajaan Persia yang telah mengalahkan Babel di bawah Darius, dia mendapatkan sebuah peran yang sangat penting di dalam menjalankan amanat, di dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan dalam rangka untuk membangun kembali bait suci, membangun kembali pusat ibadah mereka, tempat di mana mereka bersekutu dengan Tuhan, tempat di mana mereka mendengarkan sabda Tuhan, tempat di mana mereka memohon kekuatan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan tentu sekali itu akan menjadi sumber kekuatan mereka untuk dapat melangkah, menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Karena itu kita sebagai umat percaya, marilah sungguh-sungguh dengan hati yang terbuka, kita dapat melihat setiap peristiwa, setiap perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu, dan mari menarik sebuah pelajaran dari apa yang dilalui. Mari merenungkan apa yang dapat kita petik dari setiap peristiwa yang pernah kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita boleh membaca sebuah pesan yang sangat penting bahwa Tuhan sedang berkomunikasi dengan kita, memberikan sebuah pesan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Karena itu janganlah alpa terhadap setiap peristiwa-peristiwa apapun dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Karena sukacita justru dapat lahir dari berbagai peristiwa-peristiwa yang dianggap kecil, peristiwa-peristiwa yang dianggap sepele. Tapi bila kita memaknai ada sebuah hal yang akan dapat memberikan sebuah harapan akan sukacita yang boleh kita alami dalam kehidupan kita, asal kita tetap setia, percaya, dan sungguh-sungguh hanya beribadah kepada Tuhan, menyampaikan segala alamat permohonan, alamat permintaan kita hanyalah kepada Tuhan, sebab dialah sumber kekuatan yang telah menunjukkan karya dan menunjukkan sebuah pesan kepada Nabi Yeremia supaya bangsa Israel, umat Tuhan, sungguh-sungguh dapat mengalami peristiwa dalam hidup mereka, dalam hidup akan takut kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupannya. Marilah menginang, mengawali semua tugas-tugas kita, maknailah setiap hal yang terjadi dalam hidup kita dalam roh takut akan Tuhan, sehingga kita mampu mengerti, kita mampu untuk memahami, menangkap pesan dan maksud Tuhan di dalam setiap peristiwa itu, sehingga hati kita sungguh-sungguh tercurah dan terbuka untuk mendengarkan Dia dalam setiap perjalanan dan setiap peristiwa di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus atas segala peristiwa dalam hidup kami, atas segala kejadian-kejadian yang boleh kami alami, dan kami boleh merasakan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan sedang menyampaikan pesan kepada kami.
Tuhan sesungguhnya ingin berkomunikasi kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti maksud-Mu, supaya kami sungguh-sungguh memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana umat Tuhan dalam perjalanan penderitaan yang sangat panjang, mereka boleh kembali dari pembuangan, karena Tuhan memakai bangsa asing, raja asing untuk menyelamatkan umat-Mu. Dan Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan umat-Mu. Kami percaya Tuhan juga memiliki rencana-rencana indah dalam hidup kami. Karena itu biarlah kami dalam setiap peristiwa dan kejadian, pengalaman-pengalaman yang kami lalui dalam hidup kami sungguh-sungguh hanya bersandar, dan kami sungguh-sungguh hanya bertanya, kami sungguh-sungguh hanya mengeluhkan, memohon pimpinan Tuhan supaya kami boleh mengerti, menghayati semua maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami melalui setiap hal dalam hidup kami dengan sikap iman percaya kami kepadamu, ketaatan kami yang sungguh-sungguh kepadamu, sehingga kami dapat lalui dengan sukacita sekecil apapun peristiwa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.